and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, saya di sini ditugaskan untuk menanggapi video dari Bapak dosen, yaitu Bapak dosen Abdul Wadud Nafis selaku pembimbing dari mata kuliah Ekonomi Makro. Jadi, untuk judul video itu yaitu berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah, atau memiliki kata lain yaitu ekonomi tiga sektor. Jadi saya di sini akan mengulas kembali, akan mereview kembali mengenai apa itu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, yang pertama kita harus mengetahui apa itu ekonomi tiga sektor atau perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Jadi ekonomi tiga sektor itu adalah suatu kegiatan perekonomian yang meliputi sektor utama yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Jadi untuk ruang lingkup pembahasan perekonomian tiga sektor ini lebih luas daripada perekonomian dua sektor, karena perekonomian tiga sektor ini cangkupannya itu tidak hanya rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen, melainkan di sini juga ada campur tangan dari pemerintah. Jadi ruang lingkupnya itu sudah membahas kegiatan perekonomian di suatu negara. Jadi seperti itu mengenai definisi. Nah, seperti biasa, apa itu fungsi dari rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen itu tidak lain adalah menyediakan faktor produksi. Ya, faktor produksi ini ya semacam kayak tenaga kerja, bahan baku, modal, dan lahan lah, katakanlah seperti itu. Dan untuk rumah tangga produsen ini tidak lain ya memproduksi dari faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumen. Jadi diproduksi. Nah, di sini selain rumah tangga produsen itu membeli faktor produksinya, itu rumah tangga produsen juga menghasilkan hasil produksi yang berupa barang dan jasa. Jadi seperti itu. Nah, untuk pemerintah sendiri, apa fungsi pemerintah di perekonomian tiga sektor ini? Ya tidak lain fungsi pemerintah itu yaitu hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen. Nah, di sini rumah tangga konsumen itu pemerintah ke rumah tangga konsumen itu tidak lain adalah menarik pajak, dan yang kedua memberikan jasa pelayanan kepada rumah tangga konsumen. Dan yang untuk hubungan pemerintah dengan rumah tangga produsen, yaitu juga menarik pajak dari perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu ya tidak lain adalah mengkonsumsi dari apa yang telah diproduksi dari perusahaan itu sendiri. Jadi seperti itu mengenai sekilas definisi perekonomian tiga sektor. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas diagram dari perekonomian tiga sektor. Jadi ini diagram dari perekonomian tiga sektor. Ya, di sini juga ada pasar faktor produksi, pemerintah, pasar barang, rumah tangga produsen, dan juga rumah tangga konsumen. Nah, untuk pasar faktor produksi ini ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pasar faktor produksi ini ini adalah pasar yang disediakan langsung faktor-faktor produksi yang nantinya dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Nah, faktor produksi ini ya berupa yang saya sebutkan tadi,
berupa bahan baku, berupa berupa tenaga kerja, tanah, dan segala macam lah nanti yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Nah, untuk pasar barang ini adalah barang dan jasa yang telah dihasilkan atau yang telah diproduksi oleh rumah tangga produsen yang nantinya akan dipergunakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, jadi seperti itu mengenai diagram dari perekonomian 3 sektor. Dan yang pemerintah ke rumah tangga produsen ini memiliki hubungan apa? Kan seperti itu. Pertanyaannya kan seperti itu. Hubungannya apa? Pemerintah ini ya tidak lain menarik pajak atau menagih pajak kepada rumah tangga produsen. Karena ketika rumah tangga produsen mengelola produksi, ya maka pastinya rumah tangga produsen ini menghasilkan laba yang pasti ya untung lah, katakanlah seperti itu ya, sekalipun banyak untungnya dan daripada ruginya, kan seperti itu biasanya maksudnya ya mestinya ditarik pajak lah di sini oleh pemerintah. Dan juga selain menarik pajak, pemerintah ini juga menggunakan hasil produksi dari rumah tangga produsen sendiri. Nah, jadi seperti itu. Hasil dari konsumsi pemerintah itu sendiri, rumah tangga produsen ini mendapatkan uang dari dari pemerintah itu sendiri. Dan hubungan pemerintah kepada rumah tangga konsumen itu apa? Ya, yang jelas ketika rumah tangga konsumen ini yang tadinya faktor produksi itu semacam kayak tenaga kerja, pastinya juga mendapatkan uang dari hasil bekerjanya itu. Jadi pemerintah itu menarik pajak perorangan di sini, bukan pajak perusahaan lagi, melainkan perorangan individu. Nah, dan pemerintah juga menyediakan jasa pelayanan. Ya, jasa pelayanan ini semacam kayak mungkin di Indonesia ini BUMN lah, katakanlah seperti itu. Jadi seperti itu ya mengenai pembahasan dari diagram ekonomi 3 sektor ini, atau ekonomi tertutup dengan campur tangan pemerintah. Dan untuk selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Nah, jadi pembayaran pajak yang dilakukan oleh rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen itu yang jelas masuk kepada pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu dibuat apa? Kan seperti itu. Pajak itu dibuat apa? Ya selain untuk kepentingan negara, pemerintah ini ya juga untuk memperbaiki perekonomian dari negara itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kenapa rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen ini ditagih untuk membayar pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Jadi di sini selain pemerintah itu menagih pajak, pemerintah itu juga memberikan pendapatan kepada rumah tangga produsen. Kenapa memberikan pendapatan? Karena juga pemerintah ini menggunakan hasil produksi yang telah dihasilkan oleh rumah tangga produsen itu sendiri yang meliputi barang dan jasa. Jadi seperti itu mengenai pendapatan yang telah diberikan kepada rumah tangga produsen. Itu yang kedua. Yang ketiga, aliran pendapatan sektor pemerintah ke rumah tangga konsumen. Nah, jadi di sini selain pemerintah itu menagih pajak kepada rumah tangga konsumen, ya saya jelaskan lagi ya. Kenapa pemerintah itu menagih pajak ke rumah tangga konsumen? Yang jelas, ketika rumah tangga konsumen ini
per individu itu bekerja mendapatkan uang, ya maka dari itulah pemerintah di sini juga menagih pajak kepada individu yang bersangkutan. Di sini juga bukan pajak perusahaan, melainkan pajak perorangan. Nah, selain menagih pajak kepada rumah tangga rumah tangga konsumen, pemerintah juga memberikan pendapatan kepada rumah tangga konsumen. Pendapatan apa? Nah, dari bahan baku, dari tenaga kerja, dan juga lahan. Itu kan pastinya pemerintah itu memberikan pendapatan kepada rumah tangga konsumen, yang dimana rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor produksi itu. Semisal seperti tenaga kerja. Tenaga kerja yang menyediakan siapa? Rumah tangga konsumen. Ketika bekerja di instansi pemerintah semacam kayak yang tadi saya sebutkan, BUMN, kan pastinya orang yang bekerja di BUMN di Indonesia ini kan milik pemerintahan. Pastinya ia juga mendapatkan uang di situ, perorangan itu. Yang pertama, yang kedua, itu ya bahan baku lah. Ketika pemerintah itu katakanlah memproduksi semacam apalah itu ya yang bersangkutan dengan bahan baku, pastinya pemerintah itu juga membeli bahan baku yang disediakan rumah tangga konsumen. Maka dari itu, selain juga pemerintah ini menagih pajak kepada rumah tangga konsumen, pemerintah juga memberikan pendapatan kepada rumah tangga konsumen. Jadi seperti itu. Ya, mungkin inilah ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.